Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alan Kurniawan, mahasiswa program studi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis Universitas Negeri Padang dengan NIM 2234906. Nah, pada video kali ini, Alan akan mempresentasikan tentang informasi geospasial. Nah, teman-teman tonton sampai akhir ya. Yang pertama, apa itu informasi geospasial? Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu spasial dulu ya teman-teman. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam geospasial. Geospasial itu sendiri adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat. Masuk ke dalam konsep geospasial, yang pertama ada pengelolaan, yaitu sistem khusus yang mengelola data keruangan. Adapun data keruangan itu harus dikelola dengan baik jika kita ingin menghasilkan yang mumpuni. Yang kedua, kemampuan. Sistem yang membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan data ke ruangan. Dan yang ketiga ada penyimpanan. Sistem database yang menyimpan data ke ruangan. Jadi, dalam konsep informasi geospasial ini ada sistem database yang akan disimpan, yaitu data-data ke ruangan, data-data penting yang akan ditampilkan nantinya. So, kita lanjut ke dalam penggunaan informasi geospasial. Informasi geospasial itu digunakan untuk apa aja sih? Nah, yang pertama, untuk akuisisi data dan proses digitasi, editing, pembangunan topologi, konversi format data, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk memanajemen database seperti pengarsipan data, pemodelan data, serta pencarian atribut. Dan yang ketiga, untuk pengukuran keruangan dan analisis operasi pengukuran. Setelah kegunaan, kita masuk ke dalam kapabilitas informasi geospasial itu sendiri. Yang pertama itu deskripsi, yaitu dalam artian mendeskripsikan mengenai unsur suatu peta. Yang kedua, identifikasi, dalam artian mengidentifikasi suatu unsur peta. Yang ketiga, ada unsur merubah, yaitu mengidentifikasi kecenderungan perubahan tren spasi. Nah, yang keempat itu model. Adapun model itu adalah memodelkan sistem untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu simpul jaringan informasi geospasial. Apa sih itu simpul jaringan informasi geospasial? Yakni institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu. Nah, teman-teman, jadi simpul jaringan itu adalah suatu institusi ya, bukan melainkan sebuah simpul yang mengikat, namun sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan data spasial. Fungsi simpul jaringan informasi geospasial yang terdiri dari unit pelaksana, unit pelayanan, unit penyedia. Yang pertama, unit pelaksana. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data. Yang kedua, unit pelayanan. Melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses data. Dan yang ketiga, unit penyedia. Menjadi sumber daya penyedia internet yang menyediakan akses data. Jadi data-data yang kita peroleh di Google misalnya atau di sumber informasi lainnya itu adalah dari simpul jaringan informasi geospasial ini teman-teman. Jadi nanti jangan salah lagi ya. Nah teman-teman, saatnya kita mengenal tugas dari simpul jaringan informasi geospasial itu sendiri. Agar kita tidak salah mengartikan apa dari simpul jaringan informasi tersebut. Yang pertama, menyelenggarakan informasi geospasial, sudah tentu ya teman-teman. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan penyebarluasan data. Yang ketiga, membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi pengamanan data. Jadi data-data yang teman-teman peroleh itu sudah berada dalam pengawasan sistem jaringan simpul tersebut. Supaya teman-teman tidak bertanya-tanya, apa sih data-data dari informasi geospasial itu? Nah, seperti yang teman-teman lihat ini adalah contoh dari hasil perekaman citra satelit. Nah, ini adalah sebuah hasil rekamannya dan inilah yang disebut dengan data informasi geospasial. Dan sekarang kita masuk ke dalam akhir video, yaitu tentang ruang lingkup informasi geospasial. Apa saja sih? Nah, langsung masuk aja ya. Yang pertama, manipulasi data. Tipe data yang diperlukan oleh SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang digunakan. Adapun SIG itu adalah sistem informasi geografis. Nah, yang kedua, manajemen data. Sistem pengolahan agar mendapatkan data yang diperlukan. Jadi setiap data-data itu harus dimanajemen dulu ya teman-teman, agar data tersebut valid dan tidak salah. Yang ketiga, query dan analisis.
yang terbagi dua ke dalam analisis proximity dan yang kedua analisis overlay. Dan yang terakhir adalah visualisasi. Visualisasi ini adalah penyempurnaan dari hasil data-data tersebut ya teman-teman. Jadi setiap data yang kita peroleh itu akan mendapatkan kesempurnaan dan dalam penyajian ya teman-teman. Oke. Baiklah teman-teman semua, itulah presentasi Alan pada video kali ini, dan video ini juga Alan gunakan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengantar informasi geospasial. Nah, semoga informasi yang Alan sajikan di video kali ini dapat teman-teman ambil dan teman-teman pahami ya. Kalau kurang paham, boleh langsung aja DM Alan. Thank you, see you di video selanjutnya. Terima kasih.